Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua kembali lagi bersama Radensan. dan kali ini kita akan membahas live action yang dimana sebelumnya kita sudah pernah ngebahas anime nih. Ini kelanjutan dari part anime juga ya, karena ini live action yang merupakan animasi ya, anime yang diadaptasi ke film, yang ibaratnya bisa ceritanya full utuh dari animenya atau dari manganya, atau perubahannya kayak penambahan cerita atau pengurangan cerita ya. Nah, jadi tahap-tahapnya apa sih? Seperti manga dulu ya. Manga itu gambar kan komik ya? Dari manga itu adalah komik asal dari Jepang, disebutnya manga. Ya, Terus diadaptasi ke animasi atau anime. ya. Baru kalau sukses lanjut ke live action. Nah, itu berarti istilahnya 3 tahap itulah ya. Berarti kalau live action ini adalah yang paling tinggi, paling sukses, paling populer gitu lah ya. Anggaplah seperti itu. Ya, Sudah orang semua tahu lah. judul-judulnya pasti tahu. Oke. Ini dia live action daftar film. Oke, langsung saja nih kita akan membahas daftar film live action yang kita menurut versi kita aja ya, yang kita inget ya. Ya. Untuk membuat obrolan ini semakin santai, gua punya sedikit minuman teh pucuk untuk kita santai sambil ngobrol-ngobrol dan berserta snack-snack cemilan warung. Ada apa nih? Potabi. Ada apa lagi nih? Good time. Gak lengkap ya kalau tanpa makanan. Kalau bareng Rodenson harus ada makanan, cemilan. Ini biasanya adanya di Alfa ya, sekarang udah masuk warung. Good time. Lalu ada lagi, wah better nih, favorit gue. Ada juga Superstar. Dan yang terakhir, andalan semua orang ketika minuman ya, sekarang udah jadi campuran topping minuman Oreo. Oke, ini hanya sekedar cemilan ya, sembari kita ngobrol. Oke, gua sambil makan Superstar, kita akan bahas satu persatu daftar film yang ada di list kita ya, untuk film live action nih. Pertama-tama, kalau live action sih, kalau yang gue inget sendiri kayak contoh One Piece. Katanya sih Netflix pengen buat ya, Ya, tapi nggak tahu juga tuh akan seperti apa. belum jadi soalnya itu. Tapi Syuting apakah kalau nggak salah. menurut Radensan, kalau mempunyai informasi, karakternya, pemerannya apakah seperti Jepangan, orang-orang Jepang apa Kalau di orang Amerika nih? list pemainnya itu disesuaikan sama karakternya. Jadi kalau One Piece itu kan banyak banget ya jenis orangnya ya. Iya. Jadi misalnya Luffy itu dari yang nulisnya itu berasal dari negara mana, itu dicari orangnya yang mirip. Oh, jadi karakternya yang dicari ya. Jadi sesuai Setiap sama karakter ininya. yang wah cocoknya negara ini nih gitu ya. Yang dikonfirmasi sama penulisnya. Oh, jadi udah kerja sama penulisnya ya. Iya. Jadi lebih, menurut mereka lebih otentik. Cuman ya pendapat orang, kadang-kadang tuh kalau yang kayak anime itu yang udah populer melekat di masyarakat, kadang-kadang sulit untuk membayangkan versi nyatanya. Ya, Jadi seakan-akan seperti semuanya gagal aja. Contohnya Naruto. Kayaknya semua hal yang berhubungan sama film-film atau anime yang sudah terkenal melekat di masyarakat tuh kayak jelek gitu. Gak cocok, mendingan animenya aja udah gitu. Kadang tapi ada juga loh ya yang sukses. Tapi kalau gua sih paling suka banget Tokyo Ghoul ya. Tapi entah bagus kenapa kayaknya itu film bagus aja gitu kalau buat gua. Tokyo Ghoul bisa dibilang kalau dari segi gerakan gitu-gitunya mirip Mirip ya. Cuman kalau dari segi cerita banyak yang diubah di akhir-akhirnya. Ya itu ibaratnya cerita ya. Jadi kalau visual effect cocok-cocok aja ya. Cocok. Jadi malah jadi lebih bagus justru. Tapi kalau kayak model Naruto sih emang gua juga ngerasa Emang aneh. Entah kenapa, mungkin karena populer kali ya gitu ya. Iya. Jadi melekat banget, jadi susah untuk dibuat live action. Oke, coba kita mulai dari daftar film yang Radensan punya nih. Oke, yang
Pertama mungkin ini kali ya, animasi yang komedi yaitu Gintama. Oh iya, Ini Gintama. adalah bisa dibilang ini ada, kalau nggak salah udah dibikin 3 Tiga film film live ya. action, dan tiga-tiganya bisa dibilang adalah sukses Sukses di ya. Jepang. Tapi dia emang basicnya komedi ya. Komedi, dan bisa dibilang komedi di animasinya tuh lumayan unik. Jadi yang buat live actionnya juga jadi lumayan bagus karena bisa menjadikan itu jadi live action, karena bisa dibilang komedinya unik sekali. Lanjut nih. Kira-kira apa lagi nih? Berikutnya ada Bleach. Bleach. Tuh, mantep tuh. Lumayan bagus. Gue Kalau suka buat actionnya, visual efeknya mantep banget. ya Kayak bagus banget itu. apa ya? Kayak nonton anime versi live action yang benar-benar nyata gitu. Karena live action visualnya paling susah ya dibuatnya ya. Itu susah banget buatnya. Ini kayak Bleach itu sebenarnya ada berapa season sih? Apa kayak manjang gitu? Kalau animenya yang istilahnya yang itunya nyambung semua, tapi terus stop di episode keberapa gitu, ntar lanjut lagi di tahun ini kalau nggak salah kemarin. Gitu. Tapi sebenarnya manjang ya. Iya, dia yang Kayak- sebelumnya itu full ya. jadi nggak main of season, full nggak main of season. Kalau tadi Gintama Gintama mainannya season belum ya. Beberapa season sih. 4 kalau nggak salah, beberapa gitu 4. Lanjut. Lanjut ada Rurouni Kenshin. Wah, itu epic banget sih. Iya. Karena apa ya? Setiap filmnya kalau nggak salah setiap film ada 2 bagian atau berapa gitu. Intinya setiap ini ceritanya sampai tuntas lah gitu. Bagus. Konflik yang diadaptasinya juga yang dikuakan kan dengan karakter-karakter yang sebelumnya udah terkenal di dunianya kan kayak pas aja gitu. Ya pas. Jadi walaupun nggak nonton animenya, tapi kan tahu ya karakter-karakter kayak musuhnya gini-gini. Walaupun nggak keterusan nontonnya gitu, animenya kayak ya potong-sepotong lah setengah perjalanan apa gimana gitu. Tapi relate aja sama yang nggak nonton animenya pun Ya, ngerasa wah ini film cocok lah walaupun kita nggak nonton terus animenya. Tapi kalau buat pencinta animenya sendiri gimana reaksinya terhadap film Rurouni Kenshin ini? bisa dibilang ini live action yang berhasil ya. Berhasil ya, berarti nggak komplainan Nggak. dari para pencinta anime nggak terlalu ini lah ya, Bisa dibilang nggak ada malah. nggak ada. Bagus berarti ya. Kadang-kadang kan kalau pencinta anime itu kadang-kadang kalau ditanya terlalu berlebihan atau kurang banget itu bisa jadi fatal lah ya buat Fatal. pencinta anime. Ya, kalau yang sekedar nonton filmnya doang kan ya menikmati saat itu doang. Cuman kita juga sebagai penikmat film doang yang bukan pencinta anime ngerasa puas aja sama film Rurouni Kenshin ini. Selanjutnya ini adalah bisa dibilang live action yang lumayan susah juga, karena karakter utamanya itu full visual effect, Waduh. yaitu Assassination Classroom. Oh iya. Itu mantap juga sih ya. Apa ya, karakter yang unik kalau menurut gua, karena kayak anime yang kayak gini tuh kayak fantasi banget gitu loh. Iya, Secara logika dan pemikiran tuh kalau kayak Naruto kan oke, backgroundnya ninja atau apa. Yang lain kan One Piece oke, backgroundnya banyak laut. Cuman kalau yang modelnya kayak gini tuh unik aja gitu. Unik. Karakternya belum ada di pikiran orang. Alien ini karakter. Alien dan masuk di situasi yang dimana dia ngajar gitu kan. Aduh, Aja. aneh banget gitu. Besar-besarnya masuk gitu. Oh, menurut Raden San nih, untuk Assassination Classroom puas apa enggak dengan filmnya? Ada 2 ya? 2 apa berapa sih? 2 jadi bagi jadi 2 part. Nah itu menurut Raden San pas nggak? Atau kurang gitu filmnya? Kalau dari segi cerita banyak yang dipotong ya, karena kan emang dari animenya juga lumayan panjang, jadi ini bisa dibilang disingkatin. Tapi kalau buat yang nggak nonton animenya ini cocok. Cocok. Iya, jadi kayak masuk gitu ceritanya. 2 film aja cukup menurut ini. Ya cukup aja. Takutnya kalau di ini jadi lebih gitu, jadi kurang Oh, gimana kalau gitu. ditambahin filmnya jadi kayak
berlebihan malah ya. Berlebihan. Ceritanya malah Ya, udah semakin pas ngawur ini. gitu ya. Kan emang dia kan ceritanya kan apa ya, kayak punya waktu gitu kan untuk menyelesaikan itu ya, kelulusan Iya. apa sih? Di apa namanya, dia tuh kayak mempunyai janji nih, karakter yang Iya. dia mempunyai janji untuk meluluskan generasi itu satu kelas. Jadi istilahnya kalau dia udah selesai renang itu udah kan kelar istilahnya. Ya, itu apa, kalau dia gagal dibunuh setelah itunya apa, kelasnya lulus, dia akan menghancurkan bumi. Jadi mengejar Iya. waktu juga kan itu. Ya maksudnya kalau secara segi cerita harusnya tuntas, karena kan kalau udah Iya. kelulusan udah, Udah. kalau dibuat lagi kayak nggak relate aja gitu. Kalau di animenya lanjut apa udah selesai aja? Udah selesai. Berapa season dia? Dia 2 season, tapi satu seasonnya totalnya ada 24 ini episode. Jadi panjang. Jadi istilahnya sih penulisnya itu emang pengen bikin anime atau live actionnya itu kayak pas sama cerita yang dia pengen utarakan atau ceritakan ya. Nggak bertele-tele atau berkelanjutan seperti ibaratnya mentang-mentang sukses dilanjutin atau gimana. Iya. Istilahnya emang bagus tuh penulis model gitu, karena dia Bisa berhenti. pengennya karya yang dia ciptakan itu besar, tapi bukan membuat karya itu semakin iya, ibarat kalau membesar lama-lama hancur kan, jadi nggak pas. Kalau posisinya udah besar terus indah, Jadi udah malah- nggak cukup gitu jadi istilahnya. malah bingung. Jadi karya Malah yang wah Endingnya gitu. jadi bingung malah. Sesuatu karya kan ibaratnya kalau di otak-atik lagi wah udah kurang lah istilahnya. Tuh, karya yang ibaratnya masterpiece-nya penulis ya. Ada lagi nggak nih kira-kira? Ini yang terakhir ada Death Note. Wih, Death Note. Death Death Note Note yang versi Jepang ya. iya. Karena ada yang versi ininya Amerika. L ya kalau yang ini. Ya, ada yang versi Inggrisnya itu, yang versi Amerika itu kurang. Iya, itu kurang banget. Kalau yang versi Jepang sih Bagus itu. gue ngeliat, gue nonton itu emang bagus banget sih. Sumpah ini karakternya unik banget sebenarnya. Dan apa ya? Gitu. Iya, ini salah satu, kalau gue sih lebih suka ini ya, karakter-karakter yang kayak siapa pembunuhnya apa gimana gitu kan ya istilahnya ya. Kayak detektif gitulah modelnya ya. Dan bisa dibilang ini pemeran L-nya itu bagus banget dan mirip banget. Itu Iya. salah satu yang mirip banget sama animenya. Iya, ibaratnya kayak apa ya, memerankannya itu wah luar biasa aktingnya ya. Iya. Bisa dikatakan good, yang paling terbaik lah deh. Di secara aktingnya kelas A banget dah dia. Udah mentok dah akting yang itu, udah nggak bisa diperanin sama orang lain lagi jatuhnya. Iya, betul. Udah paling cocok dia aja gitu, gila. Istilahnya kalau gua sih emang kadang-kadang tuh kayak ini yang paling cocok dibandingkan kayak Detektif Conan yang walaupun filmnya panjang, animenya ya kayaknya gue ngerasa ya itu kayak season aja gitu, kayak spesial ini gitu. Titik temu dari inti ceritanya gue malah bingung, Conan kayak seperti apa gue nggak tahu, malah si Conan akan nggak maju. kadang-kadang kan kayak model Doraemon lah ya contohnya, walaupun ada season-seasonnya kan, tapi setidaknya dia mau ingin ngasih tahu nih pita merahnya, benang merahnya ini istilahnya si karakter Doraemonnya sama Nobitanya seperti apa gitu. Iya. Karakter Nobita sama Shizukanya seperti apa. Jadi istilahnya walaupun oke mereka masa kecil terus, cuman di edisi-edisi tertentu kayak Stand By Me khusus tuh untuk menceritakan garis merahnya. Itu gue demen sih kayak gitu-gitu. Cuman kalau model kayak Detektif Conan kayaknya bingung aja gitu. Apalagi kalau ada live action ya gue nggak suka sih. Karakternya terlalu kuat sih Conan. Iya. Cuman lebih ke ceritanya aja. Nah kalau Nah. modelnya yang tadi istilahnya Death Note ya, itu mah udah paling pas lah. Live action emang itu Bisa dibilang kalau bagus banget, animenya bagus, live actionnya juga kalau bagus. bikin live action itu bisa dibilang gambling, karena bisa jadi suka, bisa jadi dibenci, karena kan kalau nggak sesuai ya bisa Iya. jadi dihina gitu lah. Iya betul. Tapi istilahnya dari kelima film yang tadi disebutkan di daftar filmnya, kira-kira yang paling disuka dari Raden San apa nih? Ya jelas Death Note ya Death Note ya, paling sukses Iya, dan paling bagus juga. bagus lah ya. Dua apa berapa? 3 ya? 2 kalau live Ya, action. cukup lah dia.
istilahnya, nggak terlalu bertele-tele tapi seru untuk diikutin. Kalau gue sih tetap ya Tokyo Ghoul. Itu favorit banget sih Tokyo Ghoul kalau untuk live action. Buat kalian nih kira-kira apa nih yang kalian pengen tonton di live actionnya, dan mungkin ada yang ketinggalan kali ya. Oh contohnya ya yang kurang sukses, Attack on Titan tuh. Itu film animenya sukses berat, cuman live actionnya jauh maksa. Nah itu salah satu yang gagal ya. Yang super gagal lah ya bisa dikatakan ya. Cuman ya itulah. Mungkin kalau gua favoritnya tadi Tokyo Ghoul dan Raden-san Death Note. Buat kalian apa nih kira-kira? Tulis di komen ya. Oke, terima kasih sudah menonton video gua sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hadit Movie Time dan Raden-san. Dan juga ikutin video-video gua selanjutnya. Itulah daftar film live action versi kita berdua, terkhusus Raden-san. Oke, tunggu ya video-video gue selanjutnya. Mungkin bisa bareng Raden-san lagi, tapi gue nggak tahu nih apa nih yang akan kita bahas selanjutnya. Karena ya animasi nanti juga gue upload. Jadi ada animasi, anime, dan live action. Komplit tuh. Intinya semua berhubungan dengan dunia gambar gerak lah ya sebutannya ya gitu. Ya karena dia sukanya hal-hal semacam itu. Cuman kita nggak tahu ya pembahasan apa lagi nih yang bisa kita angkat berdua. Untuk gue sendiri bakal banyak tentu saja. Oke, sekian dulu ya. You nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.